Halo, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak pernah menutup mata pada kebenaran tentang kesehatan pria, khususnya kesehatan seksual. Bapak-bapak usia 50-70 tahun sering sibuk menjaga kesehatan jantung, tapi tahukah Anda bahwa fungsi ereksi justru sangat bergantung pada aliran darah yang sama? Inilah fakta medis. Pola makan sehat ala diet Mediterania, penuh sayuran, buah, kacang, dan lemak tak jenuh, terbukti menurunkan risiko disfungsi ereksi. Sebaliknya, konsumsi berlebihan lemak jenuh, garam, gula olahan, dan alkohol bisa diam-diam memperbesar risiko ED. Di Indonesia, banyak sekali mitos dan salah kaprah. Makanan yang dianggap baik untuk jantung, ternyata bisa menurunkan vitalitas pria di ranjang. Hari ini, saya akan bongkar dengan bukti ilmiah sekaligus contoh menu yang akrab di meja makan kita. Jadi tetap bersama saya, karena sejak menit pertama ini, Anda akan tahu mana makanan yang bisa menjaga jantung tapi diam-diam melemahkan ereksi Anda. Kalau Bapak pikir tempe, ikan kaleng, atau segelas anggur merah itu penyelamat jantung, tunggu dulu, bisa jadi itu juga yang diam-diam merusak gairah Anda. Bapak-bapak, mari kita mulai dari makanan yang paling akrab di meja makan orang Indonesia, tempe dan tahu. Kedua makanan ini adalah kebanggaan kita. Sumber protein nabati murah meriah yang juga kaya isoflavon, senyawa yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan kolesterol dan trigliserida, sehingga jantung terlindungi lebih baik. Namun, di balik reputasinya yang sehat, banyak pria 50 tahun ke atas masih ragu. Kalau saya makan tempe dan tahu tiap hari, apakah testosteron saya akan turun? Inilah titik pentingnya. Meta-analisis besar tahun 2010, melibatkan banyak penelitian, menyimpulkan bahwa konsumsi kedelai tidak menurunkan kadar testosteron pria. Jadi, mitos itu tidak terbukti. Memang ada satu laporan ekstrim tentang seorang pria muda yang mengonsumsi kedelai dalam jumlah sangat berlebihan hingga mengalami hipogonadisme dan disfungsi ereksi, tapi gejalanya langsung membaik ketika ia berhenti dari diet tinggi kedelai itu. Artinya jelas, yang membuat masalah bukanlah tempe atau tahu, tapi pola makan yang tidak seimbang. Bagi bapak di usia 50-70, pesan utamanya sederhana, tempe dan tahu dalam porsi wajar justru melindungi pembuluh darah, menjaga aliran darah ke jantung sekaligus ke organ vital Bapak. Jadi jangan takut, justru jadikan ini sahabat harian, bukan musuh. Jadi, kalau ada yang bilang tempe bisa bikin testosteron jatuh, jawabannya, mitos. Yang bikin jatuh itu bukan tempenya, tapi kalau makannya berlebihan tanpa kendali. Bapak-bapak, sebelum kita masuk ke daftar makanan yang akan kita bahas, mari saya jelaskan sedikit gambaran besarnya. Banyak dari kita percaya bahwa selama makanan itu baik untuk jantung, maka otomatis juga aman untuk vitalitas. Padahal, tidak selalu begitu. Ada beberapa jenis makanan yang memang membantu menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, atau melindungi pembuluh darah, tapi di sisi lain bisa memberi efek samping yang tidak kita sadari terhadap hormon, aliran darah ke penis, bahkan kemampuan ereksi. Hari ini, saya akan ajak Bapak melihat 7 makanan yang sering kita konsumsi di Indonesia. Sebagian dianggap sehat, sebagian lagi sudah jadi kebiasaan turun-temurun, tapi ternyata bisa jadi ramah jantung, sekaligus tidak ramah untuk ereksi. Yuk, kita mulai dengan makanan pertama. Bapak-bapak, mari kita lanjut ke makanan kedua yang sangat lekat dengan budaya dapur Indonesia, minyak kelapa dan santan. Hampir setiap masakan Nusantara, dari gulai, opor, rendang, sampai sayur lodeh tidak lepas dari santan. Secara ilmiah, minyak kelapa mengandung lemak rantai sedang, MCT, yang terbukti dapat membantu menjaga profil lemak darah. Beberapa studi menunjukkan MCT ini bisa menekan kenaikan kolesterol total, trigliserida, bahkan LDL, sehingga sering dipandang sebagai ramah jantung. Jadi, tidak heran bila banyak orang percaya bahwa santan aman, bahkan sehat, asalkan tidak berlebihan. Tapi, bagaimana dengan ereksi? Inilah faktanya, belum ada bukti ilmiah kuat yang menunjukkan minyak kelapa bisa meningkatkan testosteron atau mengobati disfungsi ereksi. Artinya, meskipun santan tidak terbukti merusak fungsi seksual, ia juga tidak bisa dijadikan andalan utama untuk memperbaiki vitalitas pria. Tangan menunjukkan pesan pentingnya untuk Bapak usia 50-70. Nikmati santan dalam batas wajar, jangan setiap hari dan jangan dalam jumlah berlebihan. Yang lebih penting adalah menjaga kolesterol tetap seimbang, berat badan ideal, serta melengkapinya dengan olahraga rutin,
pola makan kaya serat, dan lemak sehat dari ikan atau kacang. Jadi, kalau ada yang bilang santan bisa bikin ereksi lebih kuat, itu mitos. Santan boleh saja, tapi yang benar-benar menjaga keperkasaan Bapak tetaplah pola hidup seimbang. Bapak-bapak, sekarang kita masuk ke makanan, atau lebih tepatnya minuman, yang sering dianggap punya manfaat jantung. Minuman beralkohol seperti anggur merah atau bir. Secara teori, segelas anggur merah memang mengandung antioksidan yang disebut-sebut bisa melindungi jantung. Tetapi, inilah faktanya, alkohol justru bekerja sebagai depresan pada pembuluh darah dan saraf. Artinya, meski pikiran terasa rileks, aliran darah ke penis malah menurun. Dan tanpa aliran darah yang kuat, ereksi pun sulit terjadi. Penelitian bahkan mencatat angka yang mengejutkan. Sekitar 72% pria pecandu alkohol berat mengalami masalah seksual, termasuk disfungsi ereksi. Bukan hanya pada pecandu, bahkan beberapa gelas anggur atau bir saja sudah bisa mengganggu kemampuan ereksi pria sehat. Jadi, untuk bapak usia 50-70 tahun yang serius ingin menjaga vitalitas, alkohol bukanlah jalan keluar. Meskipun sering disebut ramah jantung, dalam porsi sangat kecil, risikonya bagi ereksi jauh lebih besar. Membatasi, bahkan menghindari alkohol, adalah pilihan paling aman. Kalau ada yang bilang segelas anggur merah bisa bikin jantung sehat, ingatlah, jantung mungkin tenang, tapi mesin bawah bisa jadi malah mati. Bapak-bapak, sekarang kita sampai pada makanan keempat yang sering disebut sehat. Ikan laut berlemak seperti sarden atau tuna kaleng. Dari sisi gizi, ikan berlemak memang juara. Kandungan omega-3 di dalamnya membantu menurunkan trigliserida, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan tentu saja sangat baik untuk kesehatan jantung. Tidak heran bila banyak ahli merekomendasikan konsumsi ikan laut 2-3 kali seminggu. Tapi, ada hal yang sering terlewat, produk ikan kaleng biasanya mengandung natrium tinggi. Garam berlebih ini bisa menaikkan tekanan darah. Dan apa akibatnya? Aliran darah ke penis terganggu, ereksi menjadi lemah atau bahkan gagal tercapai. Penelitian juga menunjukkan hubungan jelas antara hipertensi dan disfungsi ereksi. Tekanan darah tinggi membuat pembuluh darah kaku, sehingga sirkulasi ke organ vital melemah. Jadi meski ikannya menyehatkan, garamnya bisa jadi racun untuk vitalitas pria. Tangan menunjuk kanan solusinya, jika Bapak suka sarden atau tuna kaleng, pilihlah versi rendah garam bila tersedia, atau batasi konsumsinya. Lebih baik lagi, konsumsi ikan segar seperti salmon, kembung, atau tongkol yang dimasak dengan cara sehat, dikukus, dipanggang, atau sup bening, tanpa berlebihan menambahkan garam. Ingat, yang membuat ereksi bermasalah Bapak-bapak, mari kita lanjut ke makanan kelima yang diam-diam sering jadi jebakan, karbohidrat olahan dan gula. Sekilas, roti putih, nasi putih, atau kue manis memang terlihat lebih aman dibanding makanan berlemak jenuh. Tapi faktanya, jika dikonsumsi berlebihan, justru memicu obesitas dan diabetes, dua faktor terbesar penyebab disfungsi ereksi. Kenapa? Karena gula berlebih membuat kadar insulin melonjak, merusak pembuluh darah kecil, termasuk yang menuju penis. Tanpa aliran darah yang lancar, ereksi pun melemah. Pedoman diet internasional, termasuk dari NID, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, AS, menegaskan, pola makan tinggi karbohidrat olahan dan gula tambahan meningkatkan risiko ED. Artinya, kebiasaan minum teh manis, ngemil gorengan tepung, atau makan kue manis tiap sore bisa jadi penyebab vitalitas Bapak perlahan hilang. Solusinya? Ganti karbohidrat olahan dengan gandum utuh, beras merah, oatmeal, atau ubi rebus. Makanan ini kaya serat, punya indeks glikemik rendah, sehingga lebih ramah bagi jantung dan stabilkan gula darah. Dengan begitu, jantung tetap sehat, ereksi pun tetap kuat. Jangan salah, bukan hanya rokok atau alkohol yang bisa melemahkan ereksi. Sepiring nasi putih berlebih tiap hari juga bisa jadi musuh diam-diam vitalitas Bapak. Bapak-bapak, sekarang kita masuk ke makanan keenam yang paling dekat dengan kebiasaan sehari-hari, lemak jenuh dan gorengan. Siapa yang tidak suka gorengan? Tempe mendoan, tahu isi, pisang goreng, hampir semua jadi teman kopi sore. Tapi dari sisi medis, ini adalah jebakan besar. Lemak jenuh tinggi seperti daging merah berlemak, mentega, kelapa parut kering, ditambah minyak jelantah pada gorengan, terbukti meningkatkan kolesterol LDL
dan membentuk plak di arteri. Akibatnya, pembuluh darah menjadi kaku, aliran darah ke jantung melemah, dan aliran darah ke penis pun ikut terganggu. Bukan hanya itu, minyak goreng yang dipakai berulang kali memicu radikal bebas dan peradangan pembuluh darah, dua faktor utama yang mempercepat proses disfungsi ereksi. Itulah sebabnya, pedoman diet untuk mencegah AIDS secara tegas menyarankan menghindari lemak jenuh dan gorengan. Tangan menunjuk kanan alternatifnya, pilih lemak tak jenuh yang justru melindungi kesehatan jantung sekaligus vitalitas. Misalnya minyak zaitun, ikan laut segar, alpukat, atau kacang-kacangan. Jika memang ingin menikmati gorengan, buatlah dengan minyak baru, dalam porsi kecil, dan jangan setiap hari. Ingat, gorengan mungkin bikin lidah puas, tapi diam-diam membuat pembuluh darah kaku. Dan ketika aliran darah terhambat, jantung pun lemah, ereksi pun ikut hilang. Bapak-bapak, akhirnya kita sampai di makanan ketujuh yang paling banyak dikonsumsi sehari-hari, makanan olahan atau kemasan. Mulai dari sosis, nugget, makanan beku, mie instan, sampai camilan dalam kemasan, semuanya punya satu kesamaan, tinggi garam, gula, pengawet, dan lemak trans. Dari sisi jantung, jelas ini tidak sehat. Garam berlebih membuat tekanan darah melonjak, gula tambahan memicu resistensi insulin, sementara lemak trans merusak pembuluh darah. Bagi fungsi ereksi, kombinasi ini adalah serangan tiga arah. Tekanan darah naik, aliran darah ke penis melemah, dan hormon testosteron bisa ikut terganggu. Bahkan, penyedap rasa atau MSG jika dikonsumsi berlebihan juga dikaitkan dengan gangguan sirkulasi. Hasil akhirnya jelas, vitalitas pria usia 50-70 semakin menurun bila makanan olahan jadi menu utama. Pesan pentingnya, semakin segar, semakin baik. Pilih makanan buatan rumah dengan bahan alami, karena nutrisi lebih terjaga dan minim tambahan zat kimia. Misalnya, daripada mie instan, lebih baik konsumsi sup sayur dengan potongan ayam kampung. Daripada nugget, pilih ikan segar kukus atau panggang. Ingat, yang merusak ereksi Bapak bukan hanya usia, tapi juga sosis, mie instan, dan snack yang tiap hari diam-diam melemahkan aliran darah. Bapak-bapak, mari kita simpulkan dengan satu pesan sederhana. Apa yang baik untuk jantung, pada dasarnya juga baik untuk ereksi, asalkan dipilih dengan bijak. Utamakan sayuran seperti bayam, brokoli, bit merah, buah-buahan seperti jeruk, beri, alpukat, kacang-kacangan, serta protein tanpa lemak seperti ikan laut segar, ayam tanpa kulit, atau tahu. Gunakan minyak sehat seperti zaitun atau kanola, jauhi rokok, kendalikan berat badan, dan jangan lupakan olahraga rutin. Pola makan sehat ala diet Mediterania sudah terbukti menurunkan risiko penyakit jantung sekaligus mencegah disfungsi ereksi. Bila Bapak masih punya keluhan, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter. Sebagai pengganti makanan yang berisiko, coba pilih sumber alami L-arginin seperti labu kuning, kacang polong, atau konsumsi buah bit dan delima yang membantu memperlancar aliran darah. Dengan kombinasi pola makan cerdas dan gaya hidup aktif, Bapak bisa tetap menjaga jantung kuat dan performa pria tetap terjaga. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tulis komentar pengalaman atau pertanyaan Bapak di bawah, supaya kita bisa belajar bersama. Dan pastikan Bapak tetap bersama saya di video berikutnya, karena kita akan membahas makanan malam hari yang diam-diam bisa membuka atau justru menutup aliran darah ke organ vital. Jangan lewatkan, karena ini bisa jadi kunci perubahan besar untuk kesehatan dan vitalitas Bapak.